Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi ada di dealernya Kia. Wih, jarang-jarang gua. Dan ini mungkin untuk pertama kalinya gua akan mereview mobil dari Kia, karena gua dulu terakhir nge-review Kia tuh udah lama banget ya, dan gua baru mulai lagi untuk nge-review Kia. Ini adalah Kia Sonet. Ya, Kia Sonet dengan harga 350 jutaan. Kita akan ditawari apa saja untuk mobil ini dari Kia ya. Karena Kia tuh brand dari Korea yang sejajar dengan Hyundai. Kia Sonet dibanderol di angka 350-an juta dengan desain yang compact SUV seperti ini ala-ala crossover. Kita akan bahas dari depannya dulu. Kalau misalkan untuk muka, ini seperti perpaduan antara Korea dan Amerika. Jadi ada sedikit Amerika-Amerikanya ya, dari grillnya ini nih yang mengingatkan gua seperti datang dari Amerika. Dan ada logo Kia. Logo Kia itu sekarang gini ya. Logo Kianya kayak gini, jadi nggak pakai emblem, karena dari dulu juga nggak ada sih, nggak ada yang emblemnya tuh. Dulu ada buletannya kalau nggak salah, Kia gitu. Kalau sekarang jadi nggak ada si buletannya ya. Dan di sini juga dia lakukan si bagian kap mesinnya ini jadi ada gepeng-gepengnya di sini ya. Ini untuk aerodinamis, jadi kalau misalkan angin tuh jadi terbelah mungkin ya. Kayaknya sih gitu, gue sosok jadi desainer aja. Grillnya di sini, grillnya dia berwarna hitam glossy. Ya betul, ini bukan dark chrome, ini hitam glossy. Dan di sini ada chrome-nya juga cukup tebal, dia mengelilingi ya. Tapi di area bawah aja, sorry, atasnya nggak ada. Jadi hanya area bawah aja cukup tebal dan bertekstur juga. Untuk headlamp di sini, so pasti dia sudah menggunakan LED semua ya, LED DRL. Terus ada lagi lampu sein. Di sini juga ada fog lamp-nya juga di bawah ya. Dan ini semuanya sudah menggunakan LED jelas. Dan ini desain mobil-mobil Kia dan Hyundai itu memang selalu futuristik ya. Jadi seperti mobilnya itu datang dari masa depan ya. Bempernya oke, tapi di sini memang dia tidak punya yang namanya kamera 360 sepertinya ya. Karena dari tadi gue cari nggak ada kamera 360 ya. Oke, udah selesai ya. Di sini finishingnya bagus nih. Ini ada hitam glossy-nya juga. Sekarang samping. Ya di sini memang dia dimensinya tidak begitu besar ya. Kalau dimensi sih sepertinya lebih besar HRV ya. Lebih besar HRV ketimbang mobil ini. Ini lebih kecil, tapi mesin, kalau mesin dia besar loh. Ini tuh 1500 cc, sama kayak HRV yang non turbo ya. Oke. Lihat samping sini. Atasnya dia sudah pakai roof rail. Di sini nih chrome-nya hanya di bagian bawah jendela saja, jadi tidak mengelilingi. Dan di sini spionnya dia sewarna body, ada lampu seinnya juga, kamera tidak ada. Door handle-nya sewarna body, door handle-nya berwarna chrome dengan akses smart key. Belakangnya juga sama chrome. Di sini tempat bensinnya. Oh, dibukanya harus dari dalam. Mungkin bisa ditekan. Sekarang kalau misalkan kita bicara soal velg dari mobil ini, dia menggunakan ring 16 inci dengan profil ban 215/60 ya. Velgnya dari velg lagi. Bannya dia dari Apollo, dan disc brake juga udah ada. Over fender juga di sini bagus ya, tidak terlalu besar, jadi nggak terkesan tidak lebay gitu, jadi cukup gitu. Jadi memasangkan aksesorisnya lebih dari cukup. Di sini juga masih ada ornamen lagi. Roda belakang di sini ya sama aja sama yang depan, ukurannya sama, merek bannya juga sama ya, semuanya sama. Cuman memang dia belum ada disc brake. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini sama futuristiknya seperti bagian depan. Lihat dong lampunya, LED bar, si stop lampnya, dan ini panjang dari sebelah sini sampai sebelah sana dia nyambung, dan ada LED titik-titiknya juga, dan dalamnya dia di smoke lagi berwarna hitam, jadi terkesan lebih mewah. Dan ini kalau misalkan nyalanya malam nih keren banget ya. Kita lihat kelengkapannya di sini. Atas dia antena monitor shark fin. Di sini memang upper spoilernya dia nggak ada ya, nggak ada upper spoiler, tapi dia punya IMAX stop lamp. Rear defogger sayang sekali dia tidak punya, tapi dia punya rear wiper. Terus di sini ada logo
Kia. Ini kamera mundur bukan sih? Sepertinya iya. Ya betul, ini kamera mundurnya. Gue kira di sini ternyata dia kamera mundurnya. Jadi tidak terlalu bawah ya. Biasanya ada yang taruh di bagian bawah sini. Nah ini dia bagusnya di sini. Untuk di sini paling hanya lampu sein dan lampu mundur aja yang masih bohlam biasa. Di sini ada emblem Sonet. Di sana tidak ada apa-apa. Bumper bawahnya gagah ya. Bumper bawahnya gagah dan di sini juga ada reflektor, sensor parkir juga di sini ada dua sensor parkir. Sekarang kita buka bagasi. Oh, kuncinya. Sebentar. Tadi kuncinya ketinggalan. Ini dia. Kita buka sekarang bagasinya. Oke. Dia belum elektrik ya. Oke. Pertama, aspirator yang dia pakai hard plastik dan ini ya sebenarnya balik lagi ke selera, ada yang suka yang pakai tirai, ada yang suka seperti ini. Kalau yang seperti ini sebenarnya lebih fungsional aja karena dia bisa naruh barang lah di sini, tisu atau apa gitu ya. Kita buka dulu di sini. Ya, biar gampang bisa ngelihat si bagasinya. Oke. Bagasinya di sini cukup luas dan ini speaker ya sepertinya ya. Ini subwoofer ya sampai ke belakang sini ada. Wih, mantep loh. Cukup luas untuk menaruh sebuah koper ukuran besar, ini gampang. Cuman memang ini agak tinggi aja nih. Ininya bagian apa? Bagian pintunya ini agak tinggi jadi harus diangkat seperti itu ya untuk memasukkan kopernya. Dan di bawah sini ada ban serep. Ya memang ban serepnya ini tidak seukuran ya. Ukurannya dia ringnya 15 inci sedangkan yang dipakai itu dia velgnya 16 inci dengan profil bannya di sini 195 per 65 sepertinya. Dan ini velgnya juga bukan velg yang sama seperti yang dipakai. Jadi velgnya masih velg yang kaleng. Kita tutup lagi. Ya, itu desain dari eksterior dan bagasi Kia Sonet. Sekarang kita bakal lihat bagian interiornya. Wow, interior. Oh, kita atur dulu deh posisi duduk dari mobilnya. Ya, harus sesuai dengan tinggi badan gua. Dan ini bagusnya jok dari mobil ini tuh sudah lengkap pengaturannya. Jadi ada adjuster sih yang sering gue butuhin ya. Dan semua orang juga pasti gue yakin butuh sama yang namanya adjuster karena itu bisa meninggikan kursi dan merendahkan kursi. Karena kalau tidak ada adjuster agak repot kalau misalkan orangnya agak kecil ya. Oke, kita posisi duduk. Ini setirnya ada pengaturannya. Oke, pengaturannya ada dan ia ada tilt. Sepertinya dia belum ada teleskopik ya. Ya, belum ada sepertinya. Belum ada teleskopik. Dan ini ciri khas mobil crossover ya ininya, gaya-gaya duduknya. Dan setirnya juga bagus. Sudah dibalut kulit dan ada jahitan-jahitan merah seperti ini. Ditambah logo Kia-nya bulat dan di sini nih finishing ini dia berwarna silver dan ada emblemnya Sonet. Ini bagus banget dan yang paling gue suka dari setir ini itu flat bottom. Bawahnya flat. Jadi mobil ini terasa lebih sporty aja gitu kalau setirnya flat bottom ya. Agak mundur kayaknya dikit. Ya, oke. Nah, pas. Dan di sini juga ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Sini ada audio steering switch, ada teleponnya juga, dan di sebelah kanan ada cruise control dan ada ini untuk pengaturan MID. Ya memang mobil ini belum dipasang yang namanya ADAS ya, jadi tidak ada safety sense seperti itu, belum dipakai. Dan mudah-mudahan kedepannya nanti bakal dipasang yang seperti itu supaya bisa menjadi semi autonomous mobilnya. Jadi sini hanya ada cruise control saja. Oke, desain dashboard ya. Desain dashboard ini ya memang ala-ala Korea ya. Ala-ala Korea. Dan ini tuh
Gua ada kemiripan sebenarnya. Ada kemiripan dengan Hyundai ya. Hyundai Stargazer nih bagian ininya nih. Bagian ininya ini ada kemiripan memang ya benar. Tapi kita mesti nyalain biar tahu. Oke. Confirm language. Kita ganti dulu language-nya pakai yang bahasa Inggris. Enggak ada ya. Oh di sini nggak ada bahasa Indonesia, hanya ada bahasa Inggris. Oke, kita tutup aja deh. Biar nggak berisik. Oke, sebentar. Takutnya home-nya mana sih? Oke, dah diam situ ya. Gue mau bahas dulu ini. Dia berisik lagi, jadi harus ditutup ya pintunya biar nggak berisik. Oke, untuk desain dashboard ya balik lagi ke selera ya, ke selera teman-teman semua. Tapi kalau gue sih gue oke aja dengan desain yang datang dari Korea seperti ini. Dan untungnya ini juga tidak terlalu tinggi, jadi visibilitas kita masih tetap bagus untuk melihat ke arah depan ya. Dan di sini memang kisi AC-nya pada berdiri ya, pada berdiri seperti ini. Jadi tidak tiduran ya, karena biasanya kisi AC itu pada tiduran. Kalau ini enggak, dia pada berdiri kayak gini. Unik jatuhnya, dan ini finishingnya juga bagus. Dia menggunakan black glossy dan ini oke. Untuk material di sini dia tidak ada yang soft touch ya. Pintu ada di bagian sini nih, di bagian armrest dengan jahitan asli berwarna merah. Berisik lagi ya. Nah ini tuh kulit ya. Dan yang spesial dari mobil ini juga, dia speaker semuanya sudah menggunakan brand dari Bose. Yang pasti itu pasti akan lebih enak aja didengarnya, lebih asik gitu. Jadi jedak-jeduknya itu mantep gitu ya. Terus apalagi di sini? Oh iya, sorry. Instrumen cluster ya. Instrumen clusternya kok ini mati. Ini instrumen clusternya dia digital analog, jadi perpaduan ya. Di tengahnya ada MID, itu dia menggunakan digital dan pinggirnya dia menggunakan analog untuk RPM, bensin dan suhu, sisanya lampu indikator. Tapi untuk speedometernya dia menggunakan digital. Ya. Ada shipping mode, sini ada gear position juga, terus ada kita lihat sekarang ya. Indikator pintu full economic average ya. Di sini ada accumulated info, tripnya ya, ada trip average 21. Dia pakainya tuh 100 km bukan per kilometer ya patokannya. Drive info, terus ini balik lagi ke average. Ya MID-nya cukup ya, cukup menampilkan informasi-informasi yang kita butuhkan ya. Jadi tidak terlalu yang rumit. Jadi instrumen clustering ini sederhana tapi informasinya cukup ya untuk kita sebagai driver yang mengemudikan mobil ini. Dan di sini head unitnya sudah pasti menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto. Cuman kita bakal lihat lagi ada apa lagi selain itu. User manual, radio, media, voice memo dan setup. Kita di sini ada sound, device connection, display, button, general, wifi, climate control kayaknya bisa dari sini ya. Automatic ventilation. Jadi bisa otomatis sih ventilasi mobilnya mungkin ya. Home lagi deh, balik lagi. Yang pasti mobil ini sudah ada yang namanya Apple CarPlay dan Android Auto ya, tinggal koneksiin aja. Sini juga ada telepon, media, yang gitu-gitu ya. Lumayan nih, besar juga, dan gue senangnya dia masih dikasih tombol fisik kayak gini, jadi nggak terlalu mesti di touch ya si layarnya. Meskipun memang ini sudah touchscreen ya si head unitnya. Bawahnya ada lampu hazard, di sini AC-nya juga sudah digital dengan tombol-tombol fisik seperti ini. Ya ini mempermudah sih tombol fisik tuh, apalagi untuk AC. AC itu kalau di touch ya agak sulit ya, tapi kalau misalkan dengan tombol fisik gini dia udah gampang gitu. Jadi kita ngerabanya juga enak. Ini auto climate gitu kan. Ini speed fan-nya, terus di sini ada suhunya, terus pengaturan arah semburan, ventilasi, tombol off gitu. Di bawah ada drive dan traction, drive mode mungkin ya. Betul sekali, di sini ada drive mode, ada 3 drive mode. Di sini ada eco, normal dan sport.
Widih, mantep. Kalau traction, snow, oh dia ada ini juga ya. Jadi untuk snow tuh salju ya kalau sih, untuk di persaljuan. Karena mobilnya datang dari ini, mobilnya itu build up dari sana ya. Dan ini untuk pasir mungkin ya, sand tuh pasir. Padahal di kita tuh nggak ada loh, nggak ada salju ya, tapi masih tetap dikasih loh. Traction ininya ya, jadi seperti drive mode-nya lagi. Jadi kalau misalkan lewatin salju tuh harus pakai yang kayak gimana gitu. Wih, keren banget ya. Agak kaget gua. Karena jarang loh mobil yang dikasih yang seperti itu. Terakhir gua kemarin ngeliat tuh X-Force mungkin ya. X-Force dia menggunakan drive mode yang tidak wajar ya, yang biasanya cuman biasa-biasa aja ya, misalkan kayak normal, sport yang itu enggak, dia bisa off-roadan kayak gitu. Oke, ini juga punya ya spesialnya dari Kia Sonet, mantep juga ternyata untuk mobil ini. Oke, di bawahnya lagi, di sampingnya nih, ini juga yang spesialnya, mobil ini tuh bisa mengeluarkan udara sejuk dari joknya ya. Dengan harga 350 jutaan, joknya sudah bisa mengeluarkan angin sejuk. Oke, di bawahnya wireless charging juga tersedia. Di sini ada 2 buah USB slot, yang satu USB A, yang satu USB C ya sepertinya. Ya. Di sini juga ada power outlet 12 volt 180 watt. Di sini laci penyimpanan terbuka. Di sini tuas transmisinya lucu, unik ya. Tapi enak dipegang, pas gitu. Dan ini tidak terlalu tinggi ya si lehernya. Sini juga ada mode manualnya juga, ada Tiptronic, tapi memang dia belum ada pedal shift ya untuk di bagian setirnya. Dan ini mobil ini dia menggunakan transmisi dari IVT. Ya, jadi mirip seperti Hyundai. Hyundai juga dia menggunakan IVT. Sini ada 2 buah cup holder dengan botolnya juga udah disediain. Ada 2 buah juga. Terus ini part brake-nya dia masih menggunakan otot, armrest-nya dia pakai kulit kayak gini, empuk ya. Dan ini memang tidak terlalu besar tapi cukup dalam. Desain joknya di sini oke sih sebenarnya, cuman di sini memang dia masih diplastikin. Dan ini joknya sudah menggunakan kulit ya. Dan ini kulitnya benar-benar kulit bagus, ini bukan kulit yang asal-asalan. Material kulitnya bagus. Tuh, lihat. Keren ya, dan ada jahitan-jahitan merahnya kayak gini, jadi sporty gitu. Cuman saya memang ini masih diplastikin karena ini mobil display, jadi biar nggak kotor gitu ya. Terus apalagi laci dia besar loh, dalam, lacinya dalam. Bagian atas sekarang spionnya dynamic view. Terus di sini ada sun visor, sisi driver lengkap dengan vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Di tengahnya tempat kacamata, dan mobil ini sudah punya sunroof. Mantep kan? Dia punya sunroof yang bisa dibuka. Iya, tangan kita bisa keluar untuk dadah. Ya. Kita tutup lagi. Ini bisa jadi panoramik juga. Nah, kalau misalkan mau ditutup, tutup aja kayak gini. Manual ya. Tapi gue lebih suka kayak gini, biar lebih terang aja gitu. Terus sebelah sini juga sama ya, sun visor sisi penumpang juga sama, lengkap dengan vanity mirror tapi tidak ada lampu bacanya. Oke, lampu bacanya di sini dia belum LED. Oke, untuk bagian depan kurang lebih seperti itu. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Yuk. Di bagian belakang joknya empuk loh. Bahkan ini lebih empuk dari bagian depan. Bukan di belakang. Bukan di belakang ya. Oke, untuk kelegaan, keleluasaan mungkin, keleluasaan di kabin ini cukup luas. Gue tinggi badan 168, nggak terlalu tinggi. Headroomnya oke, legroomnya oke. Kita juga masih bisa memasukkan kaki ke bawah kursi depan ya. Nih, ini bekas tadi gua settingan berkendara gua. Ya, sini ada seat back pocket nih. Sebenarnya kelihatan sih. Dan sebelah sini ada 2 nih, yang kecilnya ada di atas, yang bawahnya yang besar. Kisi AC di sini ada 2. Dan ini tidak bisa diatur ya si AC-nya, jadi nggak ada tombol apapun, jadi cuman bisa digeser-geser aja. Nah, di bawahnya ada 1 buah USB slot, itu USB-nya dia menggunakan USB A. Dan di sini masih ada tonjolan. Ini tuh sebenarnya bukan tonjolan gardan, lebih ke mungkin tonjolan untuk muffler ke belakang ya, knalpot. Oke, kalau desain jok sih masih sama yang depan ya, masih sama. Dan di sini sebenarnya ada armrest, cuman
susah ini kita bukanya, harus dibuka. Pokoknya di sini ada armrest aja, karena ini masih diplastikin, jadi gue takut sobek kalau misalnya kita buka ya. Tapi sayang memang untuk headrest dia hanya ada 2 saja, jadi tidak dikasih headrest untuk bagian tengahnya. Padahal di sini dia tuh 3 titik ya. Oh sorry, seat belt untuk bagian tengah dia 2 titik. Gue kira 3 titik tadi. Jadi yang 3 titik cuman bagian samping-sampingnya aja. Oke, apalagi speaker Bose-nya tuh sampai ke belakang. Mantap. Sekarang kita lihat ruang mesinnya untuk mobil Kia Sonet. Yuk. Ternyata lumayan ya. Kap mesinnya lumayan berat loh. Wow. Dengan beratnya kap mesin seperti itu berarti menandakan mobil ini plat bodinya tebal-tebal. Berat banget, gila. Tapi memang dia belum hidrolik ya. Oke, kita lihat dulu ruang mesin sini, kap mesinnya dulu. Kap mesin dia bagusnya sudah dicat dan ada peredamnya juga. Bagian mesin juga sini, ruang mesinnya sudah dicat juga. Jadi sewarna sama bodi luarnya, senada ya, bagus, keren. Ini mesin yang tidak asing sebenarnya. Itu mesin 1500 cc 4 silinder yang ada di Hyundai Creta. Jadi sama ya, sama mesin itu sama banget. Ini mesinnya, dan di sini juga ada sampai ada detailnya tuh. Ada logo Hyundai dan logo Kia. Ini adalah mesin 1500 cc 4 silinder. Dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa mengeluarkan tenaga tuh sampai sekitar 115 PS dan torsi maksimalnya di angka 144 Nm. Mepet sama HR-V sama WRV yang 1500 cc non turbo ya, HR-V-nya ya. Itu mepet banget. Dia torsinya tuh kalau nggak salah di angka 145 Nm, tapi memang powernya lebih besar HR-V ya, HR-V 121 PS dan ini 115 PS. Berarti mobil ini bisa dibilang salah satu yang terbesar ya setelah mesin dari HR-V. Wih, mantap juga. Dan seluruh mesinnya, seluruh tenaganya dialirkan ke 2 roda depan menggunakan transmisi IVT. Dan jujur aja gue suka ya pakai transmisi IVT karena waktu itu beberapa kali gue menggunakan Hyundai Stargazer, terus Hyundai Creta gitu. Gue suka dengan karakteristik dari transmisi CVT, dia halus tapi responsif. Karena kan mekanismenya berbeda dengan CVT ataupun torque converter. Oke, kita sekarang tutup lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review gue kali ini tentang Kia Sonet. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.